Kanal mengupas ragam isu internasional dari konflik global, ekonomi, dan sosial. Mengapa Israel terus berusaha menghancurkan Lebanon? Gencatan senjata rapuh antara Hizbullah, Lebanon, dan Israel terus merenggut nyawa penduduk Lebanon. Militer Israel melancarkan serangan secara kontinu sepanjang beberapa pekan terakhir di tengah perdaan konflik di jalur Gaza. Secara simultan, Israel menargetkan serangan ke wilayah Lebanon Selatan yang dianggap kembali menjadi pusat konsolidasi kelompok Hizbullah. Terakhir, pasukan Israel melancarkan gelombang serangan udara ke Lebanon Selatan beberapa waktu lalu. Serangan udara itu menghantam area permukiman di kota Fardaunin, Sautar al-Sharqiyah, Aita al-Jabal, Tair Dibbah, dan Taibeh. Tentara Israel mengklaim telah menyerang infrastruktur teroris milik Hizbullah, namun justru menghantam area di dekat supermarket dan apotek. Laporan stasiun TV Channel 12 Israel muncul beberapa jam setelah penembakan artileri Israel menargetkan kota Yorun di Lebanon Selatan. Kebakaran juga terjadi di dataran Khiam akibat serangan Israel tersebut. Lebih dari 300 orang telah tewas di tangan Israel sejak perjanjian gencatan senjata dicapai pada 27 November 2024 lalu. Menurut pejabat tinggi Israel, serangan udara ke Lebanon ini merupakan pratinjau dari apa yang akan terjadi jika Beirut gagal melucuti senjata Hizbullah. Jika tentara Lebanon tidak melucuti senjata Hizbullah dan gagal memenuhi tuntutan gencatan senjata, Israel dengan dukungan Amerika akan menyerang target-target Hizbullah di seluruh Lebanon, termasuk di Beirut, ancam pejabat itu. Skema perlucutan senjata Hizbullah menjadi agenda utama Israel guna mereduksi ancaman keamanan dari utara hingga mendekati titik nol. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan walau menginformasikan setiap langkahnya ke Gedung Putih, Israel bertindak sendiri untuk kepentingan keamanan mereka. Farhad Ibragimov, analis politik spesialisasi Timur Tengah menyebut, peperangan baru dengan Hizbullah dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Kolumnis dan pakar di Pusat Studi Timur Tengah Universitas Persahabatan Rusia ini menuliskan ulasannya di situs Russia Today. Menurut Ibragimov, eskalasi serangan Israel terhadap Hizbullah dapat menandakan dimulainya operasi yang lebih besar untuk sepenuhnya melumpuhkan kelompok tersebut. Yerusalem Barat ingin terus membatasi pengaruh Iran di wilayah perbatasan, dan ini yang bisa memicu fase baru konflik regional Timur Tengah. Meskipun perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah dicapai pada November 2024 dan difasilitasi Amerika dan Prancis, situasi di Lebanon Selatan tetap genting. Militer Israel secara teratur melancarkan serangan di lokasi-lokasi yang diklaimnya digunakan oleh Hizbullah untuk tujuan militer. Selain serangan udara, pasukan Israel mempertahankan kendali atas 5 perlintasan perbatasan di Lebanon Selatan yang secara efektif mempertahankan zona pendudukan terbatas. Dalam operasi yang dilakukan Israel beberapa waktu lalu, pasukan Israel menewaskan 4 orang yang diidentifikasi sebagai anggota unit elit Hizbullah. Israel bersikeras, pemerintah Lebanon harus memenuhi ketentuan perjanjian Israel-Lebanon dengan melucuti senjata Hizbullah dan mengusir sepenuhnya pasukannya dari Lebanon Selatan. Menurut Israel, kehadiran kelompok bersenjata Hizbullah di wilayah tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap perjanjian yang menyuruhkan pembentukan zona keamanan demilitarisasi yang diawasi tentara Lebanon dan pengamat internasional. Militer Israel mengklaim Hizbullah tidak hanya menghidupkan kembali operasinya di daerah perbatasan, tetapi juga berusaha memperluas pengaruhnya di wilayah lain Lebanon, memperkuat struktur logistik dan politiknya. Dari perspektif Yerusalem Barat,
Hal ini menunjukkan ambisi strategis kelompok tersebut untuk menjadikan Lebanon sebagai landasan peluncuran agresi Iran yang menciptakan ancaman berkelanjutan bagi Israel Utara. Bertindak dengan dalih membela diri, Israel mengisyaratkan kesiapannya untuk fase peperangan baru. Sumber-sumber di media Israel melaporkan pada akhir November, persiapan sedang dilakukan untuk operasi multitahap melawan Hizbullah yang menargetkan infrastruktur di selatan Beirut, di lembah Beka, dan di wilayah utara Sungai Litani. Rencana semacam itu menunjukkan keyakinan Israel Hizbullah sedang berupaya memulihkan dan memperluas kemampuannya. Di saat yang sama, Netanyahu yakin ia memiliki peluang historis yang unik untuk melenyapkan tidak hanya Hizbullah, tetapi juga kelompok-kelompok seperti Hamas dan Houthi Yaman, sekaligus memperkuat posisinya baik di dalam negeri maupun di lingkup regional. Strategi ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ancaman keamanan terhadap Israel, tetapi yang lebih penting, untuk memperpanjang masa jabatan politik Netanyahu itu sendiri. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan yang jelas, salah satunya publik Israel semakin lelah dengan operasi militer yang tak berkesudahan. Lebih lanjut, dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat tidak lagi terjamin. Washington memiliki prioritas dan krisis internalnya sendiri yang menunjukkan Timur Tengah tidak lagi menjadi prioritas utama agendanya, mengingat fokusnya pada Venezuela dan berbagai isu domestik. Oleh karena itu, keberhasilan kampanye melawan Hizbullah tidak hanya bergantung pada efektivitas aksi militer, tetapi juga pada kemampuan kepemimpinan Israel untuk menavigasi risiko politik, sosial, dan diplomatik yang terkait. Pertanyaan tentang peran dan status Hizbullah dalam negara Lebanon tetap menjadi salah satu isu penting yang paling kompleks dan sensitif bagi Beirut. Di satu sisi, beberapa segmen elit dan kelompok politik berpengaruh di Lebanon sungguh-sungguh berupaya membatasi atau setidaknya meredakan pengaruh kelompok bersenjata tersebut, memandang aktivitas militer otonomnya sebagai kekuatan destabilisasi yang melemahkan kemampuan pemerintah pusat untuk sepenuhnya mengendalikan negara. Di sisi lain, Hizbullah mempertahankan dukungan sosial dan politik yang signifikan dalam masyarakat Lebanon, khususnya di kalangan komunitas Syiah, di mana kelompok tersebut tidak hanya dipandang sebagai aktor politik tetapi juga sebagai penjamin perlindungan terhadap ancaman eksternal. Bagi banyak warga Lebanon yang telah mengalami ketidakstabilan dan intervensi asing selama puluhan tahun, Hizbullah melambangkan perlawanan. Mereka percaya pembubaran organisasi tersebut akan membuat negara itu justru lebih rentan terhadap agresi Israel. Sentimen ini memicu keyakinan melenyapkan kelompok tersebut tidak serta-merta mengurangi ancaman. Justru sebaliknya, banyak yang khawatir bahwa menghancurkan Hizbullah hanya akan memberi Yerusalem Barat dalih yang lebih mudah untuk intervensi yang lebih mendalam di Lebanon di masa mendatang. Mengingat superioritas militer dan strategis Israel yang tampak, kekhawatiran ini menemukan landasan yang kuat di benak publik. Lebih lanjut, Israel telah lama menganggap Lebanon sebagai negara yang tidak berbentuk dan tidak layak, yang diciptakan secara artifisial oleh Prancis. Baru-baru ini, utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Thomas Barak, menyebut Lebanon sebagai negara gagal. Ia mengklaim Lebanon tidak mampu memenuhi tuntutan Washington untuk melucuti senjata Hizbullah. Ia mengklaim Lebanon tidak mampu memenuhi tuntutan Washington untuk melucuti senjata Hizbullah. Hanya 2 minggu sebelumnya, Barak mengatakan AS telah memperingatkan Israel mungkin akan melanjutkan pemusuhan terhadap Lebanon jika pemerintahnya tidak mengambil langkah-langkah untuk melucuti senjata Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah telah menunjukkan mereka siap untuk terlibat dalam konflik yang berkepanjangan. Bahkan setelah mereka menderita kerugian yang signifikan, termasuk kematian para kelompok pemimpin. Sementara itu, Hizbullah telah menunjukkan mereka siap untuk terlibat dalam konflik yang berkepanjangan.
bahkan setelah menderita kerugian yang signifikan, termasuk kematian para pemimpin dan tokoh kuncinya. Kelompok tersebut telah memutuskan untuk menunggu dan menyusun kembali kekuatan. Selama fase intens konflik 2024, berbagai rencana disusun untuk memastikan jika para pemimpinnya terbunuh, organisasi tersebut dapat mempertahankan inti organisasinya dan bersiap menghadapi permusuhan baru terhadap Israel. Bagi para pemimpin Israel, prioritas seringkali bergeser berdasarkan isu-isu mendesak, seperti pembebasan sandera dan operasi melawan Hamas. Setelah mengatasi isu-isu mendesak ini, Israel kembali berfokus pada front Lebanon. Di saat yang sama, berkurangnya aktivitas pendukung eksternal utama Hizbullah, Iran, setelah serangan udara pada bulan Juni, telah memberi para ahli strategi Israel gambaran adanya peluang operasional untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap kelompok tersebut. Namun, kemampuan kedua belah pihak untuk melaksanakannya sampai akhir dibatasi oleh sumber daya dan biaya politik. Pemerintah Lebanon tidak memiliki konsensus yang jelas di antara para elitnya maupun kapasitas untuk segera melucuti senjata Hizbullah. Bagi Israel, keputusan untuk melancarkan kampanye militer lagi mungkin akan memperburuk masalah dalam negeri dan mempersulit hubungan dengan komunitas internasional yang sudah menganggap tindakan Netanyahu di Gaza tidak tepat diterima, apapun alasannya. Tribuners, sebagai kekuatan superior di Timur Tengah dan kawasan Mediterania, dan sementara waktu membungkam ancaman Hamas, Israel masih ingin memastikan negaranya tidak diusik siapapun. Suriah sudah diruntuhkan dan kini dipimpin rezim Al-Jawlani, pemimpin jaringan Al-Qaeda Timur Tengah yang tiba-tiba berubah wajah. Israel masuk ke Suriah Selatan, mencengkram kuat Golan, dan berusaha sekuat tenaga kelompok Al-Jawlani tidak menimbulkan ancaman apapun ke Israel. Iran sebagai hasil perang 12 hari pada bulan Juni 2025 sementara waktu memulihkan dirinya dari bombardemen Israel dan Amerika. Houthi Yaman mengingat menurunnya serangan Israel ke Gaza juga ikut menahan diri untuk serangan jarak jauhnya ke wilayah Israel. Mesir Yordania sebagai negara tetangga yang sudah berdamai dengan Israel tidak lagi dianggap menjadi ancaman serius. Sementara negara-negara Arab juga diyakini tidak akan bertindak macam-macam demi kepentingan langgengnya kekuatan para dinasti di wilayah kaya migas itu. Israel dengan demikian kini akan melakukan segala usaha untuk mengenolkan kelompok Hizbullah di Lebanon. Misi yang mungkin akan berjalan tidak mudah.